Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syifausada. Saya mahasiswa semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada hari ini saya ingin mereview tentang teori dan praktek pengambilan keputusan dalam perspektif manajemen dan akuntansi. Buku ini yang ditulis oleh Bapak Dr. Hamdani, SE, MM, MAK. Pada kali ini saya ingin mereview bab 11 tentang pengambilan keputusan dan analisis rasio keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penggunanya. Laporan keuangan memberikan informasi tentang aktivitas operasional perusahaan dan posisi keuangan baik kepada pemilik, manajemen maupun pihak luar yang berkepentingan. Laporan keuangan financial statement terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca, laporan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di sini ada laporan laba rugi, ialah laporan yang memuat informasi mengenai pendapatan. Terus laporan neraca tentang keadaan aktivitas atau aset, utang, dan modal sendiri perusahaan pada saat tertentu. Untuk laporan saldo memuat informasi tentang laba yang dihasilkan dan akan dibagikan sebagai dividen atau laba yang ditahan selama periode tertentu. Laporan arus kas memuat informasi tentang kegiatan operasi perusahaan terhadap arus kas selama satu periode tertentu. Masing-masing aktivitas akan menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar. Terus catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah bagian integral dari laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan. Catatan atas laporan keuangan sebagai informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Terus untuk yang B, dia ada analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah perbandingan unsur-unsur dari laporan keuangan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan analisis laporan keuangan adalah manajer, analisis kredit, dan analisis sekuritas. Dan menganalisis laporan keuangan yang menggunakan alat-alat ukur melalui rasio keuangan, maka seseorang manajer dapat mengambil keputusan mengenai keuangan perusahaan untuk masa yang akan datang. Ada beberapa cara dalam menganalisis rasio keuangan. Di antaranya ada analisis horizontal, analisis vertikal, dan kombinasi dari analisis horizontal dan vertikal. Ya, di sini juga dijelaskan, ditulis contoh tabel ya. Jadi memudahkan kita juga untuk belajar teori tentang pengambilan keputusan. Cukup lengkap ya. Terus di sini ada rasio likuiditas. Yang pertama, rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan hubungan kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya terhadap utang lancar. Rasio ini juga disebut dengan rasio modal kerja lancar yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Ini ya, contoh tabelnya sudah dijelaskan, jadi memudahkan juga untuk kita belajar. Tabelnya bisa dilihat secara sendiri ya. Kita membahas ini ya. Terus ada rasio solvabilitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Untuk mendanai usahanya, perusahaan memiliki sumber dana yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Pertimbangan untuk pendanaan yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri.
perlu terlebih dahulu memperhitungkan analisis rasio keuangan. Adapun keuntungan mengetahuinya, yaitu dapat menilai kemampuan posisi perusahaan, menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khusus aktiva tetap dengan modal. Terus yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisien pemanfaatan sumber daya perusahaan, penjualan, persediaan, penagihan, piutang, dan lainnya. Melalui pengukuran rasio ini akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien atau justru kurang efisien dalam mengelola aset yang dimilikinya. Berikut ini yang termasuk ke dalam rasio aktivitas adalah perputaran piutang, terus perputaran persediaan, sama ada working captain turner, terus ada ticket access turnover, dan ada aset turnover. Terus yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini menggambarkan tingkat efektivitas manajemen perusahaan dalam memperoleh laba. Terus yang ya, di sini ada rangkuman juga. Rangkumannya, rasio keuangan dapat digunakan oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Melalui data rasio keuangan, manajer dapat memprediksikan kemajuan dan perkembangan perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Beberapa cara yang dapat dipakai dalam analisis laporan keuangan diantaranya analisis horizontal, analisis vertikal, dan kombinasi diantara keduanya. Adapun rasa keuangan yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Dan di dalam buku ini pun dikasih soal latihan, jadi kita bisa sambil coba-coba untuk mengikuti latihannya ya, seperti ini ya. Ada soal diskusi juga ya. Untuk bab 11 mungkin sampai di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bab 12, yaitu kasus dalam pengambilan keputusan. Diperkirakan pada tahun 2030 sebanyak 375 juta pekerja digantikan mesin. Sebuah studi yang dilakukan oleh NC Kinsey Global Institute menyatakan bahwa sebanyak 375 juta pekerjaan akan digantikan oleh mesin pada tahun 2030. Pekerjaan yang paling rentan digantikan oleh otomasi termasuk pekerjaan fisik dalam lingkungan yang terprediksi. Mengutip CNN Money Kamis 30 bulan 11 2017, pekerjaan seperti itu termasuk di antaranya adalah mengoperasikan mesin dan mempersiapkan makanan cepat saji. Pengumpulan dan pemrosesan data juga rentan digantikan mesin. Agar tak digantikan mesin, para pekerja harus diberikan pelatihan ulang pada bidang yang berbeda. Namun pemerintah dan korporasi juga dipandang harus memastikan transisi yang mulus. Para penyusun laporan studi tersebut meyakini bahwa akan ada transisi yang masih di mana pekerja beralih dari sektor pertanian ke manufaktur. Selain itu, studi tersebut juga
merekomendasikan investasi besar dari sektor publik maupun swasta dalam program pelatihan dan transisi tenaga kerja. Meskipun demikian, studi tersebut juga meyakini bahwa pekerja yang mengembangkan keahlian baru dapat memperoleh pekerjaan baru pula. Artinya, tidak semua pekerjaan akan digantikan oleh mesin. Ya, pekerjaan akan diotomasikan, namun masih akan ada pekerjaan untuk orang-orang yang di banyak area. Laporan studi tersebut juga tidak mengekspresikan bahwa mesin akan menggantikan pekerjaan yang memerlukan pengorganisasian orang, interaksi sosial, atau pekerjaan yang memerlukan keahlian. Tukang kebun, tukang ledeng, perawat anak, dan manula merupakan beberapa pekerjaan yang tidak menghadapi resiko besar terkait otomasi. Terus untuk yang B, inilah kinerja PT Modern Internasional. PT Modern Internasional Tbk atau MDRN menjalankan usaha di bidang perdagangan produk industri imaging seperti peralatan medis, grafik, ART, dan solusi dokumen. Melalui PT Modern Sevel Indonesia atau anak usaha MDRN mengembangkan jaringan bisnis di bidang konvensi store melalui gerai waralaba 7-Eleven. Menurut laporan Sindo News, kinerja mengalami penurunan setelah 7-Eleven bangkrut sehingga berdampak pada anjloknya harga saham perusahaan. Saat ini harga saham PT Modern Internasional Tbk atau MDRN menyentuh 50 atau per saham. Begitupun dari sisi penjualan, PT Modern Internasional Tbk atau MDRN meraih penjualan bersih 660,6 miliar per 30 September 2016 dari 962,8 miliar pada periode yang sama tahun 2015. Pada periode ini, beban pokok penjualan menjadi 440,6 miliar dari 546,7 miliar. Jadi laba bruto menjadi 220 miliar dari 416,04 miliar. Demikian mengutip keterbukaan informasi di BEA Jumat 11/11/2016. Perseroan mengeluarkan dana untuk bahan diantaranya beban penjualan menjadi 364,3 miliar dari 301,8 miliar. Beban administrasi menjadi 32,3 miliar dari 36,7 miliar. Pendapatan operasi menjadi 95,3 miliar dari 17,9 miliar. Perseroan mencatat rugi operasi menjadi 81,9 miliar dari 95,1 miliar. Untuk pendapatan keuangan menjadi 2,79 miliar dari 2,77 miliar. Beban keuangan menjadi 75,6 miliar dari 74,1 miliar. Jadi rugi sebelum pajak menjadi 154,8 miliar dari laba sebelum pajak menjadi 23,7 miliar. Dengan pajak 672,6 juta dari 11,7 miliar, perseroan mencatat rugi bersih menjadi 155,4 miliar dari laba bersih 11,9 miliar. Untuk total aset perseroan menjadi 2,3 triliun dari 2,4 triliun per 31 Desember 2015. Sedangkan total liabilitas perseroan menjadi 1,26 triliun dari 1,205 triliun. Para pemegang saham perseroan antara lain Asialink Elektronik Pte Ltd sebesar 23,77%, PT Inti Putra Modern atau pengendali sebesar 14,33%, CMBGNT S atau A, CMB Privat Equity SDB BHD atau Slurpe sebesar 9,09%, dan PT Inti Putra Modern pengendali sebesar 8,42%. Untuk yang C, 5 negara pemasok beras terbesar ke Republik Indonesia. Aktivitas penurunan beras impor dari sebuah kapal saat tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Kamis 12/11. Sekitar 27.000 ton beras tersebut didatangkan dari Vietnam untuk menjadi kestabilan persediaan beras nasional. Kementerian Perdagangan
atau Kemendak mencatat impor beras Indonesia dari negara lain mencapai 351,60 juta US dollar atau sekitar 4,78 triliun. Sepanjang 2015, ada 5 negara penyuplai beras terbesar ke Indonesia. Tertinggi berasal dari Vietnam. Dari data yang diterima, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendex, nilai impor mengalami penurunan sebesar 9,42% dibanding realisasi periode yang sama pada 2014, senilai 388,18 juta US dollar. Tren impor beras Indonesia dari dunia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 2011 sampai 2015 menunjukkan penurunan 31,68% dari 1,51 miliar US dollar di 2011 menjadi tinggal 351,60 juta US dollar pada tahun lalu. Indonesia mengimpor beras paling banyak ke 5 negara ini sepanjang 2015, antara lain dari Vietnam yang memasok 202,56 juta US dollar atau 57,61% ke Indonesia. Disusul Thailand dengan nilai impor beras 66,77 juta atau 18,99%, dari Pakistan senilai 62,95 juta US dollar atau setara dengan 17,90%. Kemudian di urutan keempat dan kelima ada India dan Myanmar yang masing-masing memasok beras ke negara ini senilai 13,67 juta US dollar atau 3,89% dan 2,73 juta US dollar atau 0,78%. Komoditas impor produk beras Indonesia dari negara lain meliputi jenis fragrant rice broken lebih besar 25%, semi millet or wholly millet rice sebesar 200,69 juta, broken rice nilai 146,01 juta US dollar, glutinous rice atau plot semi millet or wholly millet rice sebesar 612.000. Juga ada parboiled rice semi millet or wholly millet rice sebesar 39.000 US dollar. Sementara dari sisi ekspor, Kemendex menyatakan Indonesia merupakan salah satu produsen beras ke berbagai negara tujuan dengan nilai 630.000 US dollar pada tahun lalu. Angka ini merosot 17,05% terhadap ekspor di 2014 lalu yang mencapai 760.000 US dollar. Sama halnya dengan impor, tren ekspor produk beras Indonesia ke negara lain selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan 9,63% dari 837.000 US dollar di 2011 menjadi 630.000 pada 2015. Komoditas ekspor produk beras Indonesia ke negara lain pada tahun lalu meliputi glutinous rice atau pulot semi millet or wholly millet rice senilai 352 juta US dollar, fragrant rice broken lebih besar 25%, semi millet or wholly millet rice sebesar 255%, 255 US dollar. Rest in the House Paddy or Rocks sebesar 13.000 US dollar, Outer Hosket sebesar 9.000 US dollar. 9.000 US dollar. Dilihat dari 5 negara tujuan ekspor terbesar produk beras Indonesia sepanjang 2015, antara lain ke Singapura dengan nilai ekspor 351.000 atau 55,70%. Amerika Serikat senilai 96.000 US dollar atau 15,8%. Indonesia juga memasok beras ke Italia 80.000 US dollar atau 12,72%. Malaysia 62.000 atau 9,88%, serta Belgia yang dipasok 26.000 atau 4,14%. Untuk yang D, kebijakan proteksionisme pemerintah Amerika Serikat. Pemilihan presiden yang digelar di Amerika Serikat
pekan lalu telah memberikan kejutan. Kandidat dari Partai Republik Donald Trump berhasil mengalahkan saingan Hillary Clinton. Terpilih Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru langsung memberikan dampak terhadap perdagangan saham dan nilai tukar mata uang dolar di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Pada perdagangan di pasar uang akhir pekan lalu, nilai tukar rupiah sempat melemah ke posisi 13,800 sebelum akhirnya Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar uang untuk menjaga nilai tukar rupiah tidak terperosok lebih dalam lagi. Menurut sejumlah kalangan, faktor eksternal, terutama terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, ikut mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dari negara paman Sam itu. Memang terpilih Trump telah menimbulkan pernyataan banyak pihak mengenai masa depan ekonomi global dan hubungan ekonomi Amerika Serikat dengan negara-negara di dunia, termasuk dengan Indonesia. Ada kekhawatiran kalau terpilihnya Trump akan membuat investasi dari Amerika Serikat ke negara-negara di dunia menjadi stagnan atau bahkan menurun. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan Trump yang dilontarkan dalam kampanyenya. Dia akan mendorong investor Amerika Serikat untuk mengutamakan investasi di dalam negeri ketimbang di luar negeri. Dengan banyaknya investasi di negara sendiri, Trump berkeyakinan tingkat pengangguran di Amerika Serikat akan menurun dan pertumbuhan ekonomi negeri adidaya itu akan terdongkrak lagi. Kebijakan itu tentu saja membuat banyak negara menjadi was-was, mengingat selama ini banyak negara yang masih mengandalkan masuknya investor-investor asal Amerika Serikat ke negara mereka. Kebijakan Trump lainnya di bidang ekonomi yang perlu diwaspadai adalah sikapnya yang lebih mengarah kepada proteksionisme. Dia ingin melindungi pasar dalam negeri dari mengenai kebijakan Trump lainnya di bidang ekonomi yang perlu diwaspadai adalah sikapnya yang lebih mengarah kepada proteksionisme. Dia ingin melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk asing. Untuk itu, Trump terlihat mengabaikan pelaksanaan perjanjian dengan Trans-Pacific TPP, kebijakan yang akan diterapkan pemerintah Amerika Serikat di bawah pimpinan Donald Trump. Tentunya harus diantisipasi dengan baik oleh Indonesia. Hal ini perlu dilakukan mengingat Amerika Serikat merupakan salah satu investor utama di dalam negeri dan Amerika Serikat juga merupakan salah satu tujuan ekspor utama produk-produk Indonesia. Kebijakan proteksionisme memang bukanlah hal baru dalam dunia perdagangan. Banyak negara yang saat ini menerapkan kebijakan tersebut untuk melindungi pasar dalam negerinya. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan itu tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait dengan kebijakan proteksionisme dan pembatasan investasi di luar negeri yang akan diterapkan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia perlu melakukan pendekatan kepada pemerintah Amerika Serikat mengenai pentingnya menjadi hubungan ekonomi antara kedua negara yang sudah terjalin baik selama ini. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, kita memiliki daya tawar yang cukup tinggi dalam melakukan perundingan dengan Amerika Serikat. Indonesia bisa menjadi pasar yang menarik bagi produk Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga perlu mendorong munculnya produk-produk berdaya saing tinggi agar bisa masuk ke pasar Amerika Serikat. Tentunya diperlukan juga berbagai kemudahan dan insentif dari pemerintah kepada pelaku usaha. Untuk yang ada raksasa sombong. Contohnya Nokia dulu menyebut Android sebagai semut kecil, merah yang mudah digencet dan mati. Arogansi dan rasa percaya diri yang berlebihan membuat Nokia terjebak dalam inovator dilema sejarah mencatat yang kemudian mati. Justru Nokia tergeletak kaku dalam kesunyian yang perih.
Kodak menyebut kamera digital Kodak menyebut kamera digital hanyalah tren sesaat dan kamera produksi mereka akan terus bertahan. Kodak terjebak halusinasi dan inovator dilema yang akut. Akibatnya, ruangan isu yang pengap menanti raga mereka yang merintih kesakitan. Intel dan Microsoft atau dominasi yang dulu dikenal dengan dua Wintel atau terlalu menikmati kekuasaannya dalam dunia PC dan laptop yang akhirnya terjebak inovator dilema. Mereka terbuai dengan kekuasaannya dan lengah betapa dramatis kecepatan kemajuan era mobile computing. Kini era PC atau laptop sudah hampir berakhir, diganti era mobile smartphone dan hegemoni Microsoft serta Intel kian menjadi tidak relevan dalam era smartphone. Intel dan Microsoft lalu hanya duduk saling bertatap mata, diam dan termangu. Dalam rasa penyesalan yang pedih dan pahit, namun dalam bisnis, penyesalan tidak pernah mendapat tempat terhormat. Terus untuk Pizza Hut, terus-menerus mengenalkan menu baru setiap 6 bulan. Facebook dan Bukalapak juga selalu melakukan evolusi. Nokia kolaps di hadapan iPhone di tahun 2017. Padahal produsen iPhone bukan perusahaan Telkom, namun dari industri komputer. Koran dan majalah mati bukan karena sesama rivalnya, namun karena Facebook dan sosial media atau remaja dan anak muda tak lagi kenal koran atau majalah kertas. Mereka lebih asyik main pet, IG atau Facebook. Pelan tapi pasti industri koran dan majalah akan mati. Televisi seperti RCTI, Trans dan SCTV kelak akan kolaps bukan karena persaingan sesama pemain di industri yang sama, tapi dari makhluk alien bernama YouTube. Di Amerika, jumlah pemirsa televisi di kalangan anak muda dan remaja menurun drastis dan semua lari ke YouTube. Ini juga kelak akan terjadi di tanah air. Industri taksi seperti Bluebird goyah bukan karena pesaing sesama taksi, namun dari layanan taksi independen berbasis aplikasi. Di banyak negara, banyak perusahaan taksi konvensional mati digilas Uber dan layanan taksi berbasis aplikasi lainnya. Dan kini produsen Toyota, BMW, dan Mercedes-Benz takut bukan karena persaingan sesama mereka, namun karena kehadiran Tesla yang entah dari mana tiba-tiba melakukan inovasi radikal dengan produk mobil berbasis elektrik dengan teknologi mobil tanpa sopir atau otonom atau autopilot. Hardware mobil seri Tesla 3 terjual hingga 300.000 per unit hanya dalam 2 hari. Padahal unitnya baru dirilis 2018, jadi indennya 2 tahun. Manusia yang dapat segera beradaptasi dengan perubahan keadilan lingkungannya, maka dia akan survive. Jika tidak dapat beradaptasi perubahan, maka mereka akan tersingkir dan punah dari lingkungannya. Ide perubahan dan kreatif adalah salah satu wujud syukur. Kunci adalah kerendahan hati dan mau belajar dari kelebihan orang lain. Jangan pernah meremehkan apapun dan siapapun. Ya, sekian review dari saya tentang teori pengambilan keputusan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.